Dalam perjalanan tata kelola koperasi, seringkali koperasi dihadapkan pada persoalan manajemen mengenai pengurus dan pengawas. Pada titik yang paling ekstrim yang terjadi adalah adanya kekosongan jabatan pada pengurus maupun pengawas, baik yang disebabkan oleh pengurus yang mengundurkan diri atau bahkan pengurus atau pengawas meninggal dunia. Persoalan baru kemudian muncul manakala jabatan tersebut ternyata berhubungan dengan dokumen yang harus ditandatangani, yang mungkin saja berhubungan dengan perbankan dan lain-lain. Lantas bagaimana pengurus dan pengawas koperasi menyikapinya? Tentang pengurus dan pengawas mulai dari syarat, proses rekrutmen sampai dengan bahkan pemberhentiannya, termasuk bila mana terjadi kekosongan, seharusnya sudah diatur dalam anggaran dasar koperasi. Jika dibutuhkan lebih rinci lagi dapat diatur di dalam anggaran rumah tangga atau bahkan diatur di dalam peraturan khusus. Dengan pengaturan tersebut, maka hal-hal yang mungkin terjadi seperti uraian di atas dapat diantisipasi dengan baik. Bagaimana jika ternyata koperasi tidak memiliki aturan-aturan tersebut? Bagaimana jika terjadi kekosongan jabatan pada koperasi dengan alasan tertentu? Menurut peraturan perkoperasian yang ada, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, sampai dengan peraturan deputi, tidak dikenal istilah penggantian antar waktu dalam pengurus atau pengawas koperasi. Peraturan perundang-undangan telah menetapkan bahwa rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam koperasi dan keputusan tentang penggantian pengurus dan pengawas harus melalui rapat anggota. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, pengurus dan pengawas dapat melakukan konsolidasi tentang tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam hal terjadi kekosongan menurut pendapat saya pribadi. Yang pertama, koperasi dapat terus berjalan sampai menunggu proses pergantian pengurus pengawas melalui rapat anggota. Yang kedua, laporan keuangan dapat tidak ditandatangani oleh pejabat yang kosong, misalkan untuk laporan keuangan pada rapat anggota tahunan. Yang ketiga, skala administrasi dapat diambil alih oleh pejabat yang lain selama memungkinkan dengan terlebih dahulu melakukan konsolidasi dengan pengurus dan pengawas lainnya. Yang keempat, apabila terjadi pengambil alihan tugas, maka yang menggantikan tidak serta-merta langsung dapat bertindak atas nama jabatan yang kosong, karena kita ketahui bersama bahwa pengurus dan pengawas yang sah dalam peraturan perundang-undangan hanya dapat ditetapkan melalui rapat anggota. Yang kelima, dokumen hukum yang terkait dengan jabatan yang kosong juga tidak dapat diterbitkan tanpa melalui rapat anggota. Sebagai contoh, jika jabatan ketua dan bendahara kosong, maka spesimen tanda tangan pada perbankan tidak dapat dilakukan perubahan sampai terbitnya berita acara pergantian pengurus melalui pemilihan oleh anggota pada rapat anggota. Kesimpulannya adalah bahwa perlu ada pengaturan pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau bahkan peraturan khusus jika terjadi kekosongan jabatan tanpa melanggar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalkan, pemilihan pengurus dan pengawas wajib dan mendapat persetujuan oleh anggota melalui rapat anggota.